Hollywood adalah puncak impian dunia modern. Tempat manusia mengejar segalanya kecuali kebenaran. Di sana, ketenaran dianggap makna hidup. Uang dijadikan ukuran harga diri. Dan Tuhan dipinggirkan perlahan. Namun, justru dari pusat pemujaan ego inilah muncul kisah orang-orang yang memilih Islam. Bukan karena kalah, bukan karena dipaksa, tapi karena dunia akhirnya gagal menipu mereka. Ini bukan kisah lembut, ini kisah benturan keras antara ego manusia dan kebenaran. Tokoh pertama, Chad Stevens, ia memiliki segalanya, namun jiwanya kosong. Pertanyaan, untuk apa hidup? Tak terjawab oleh panggung manapun. Jawaban itu datang bukan dari filsafat, tapi dari maut. Saat hampir tenggelam, ia sadar ketenarannya tak berdaya. Di titik itulah ia berdoa secara jujur dan diselamatkan. Hijrahnya adalah jawaban atas kesadaran brutal bahwa dunia adalah kebohongan dan ia butuh kebenaran yang hakiki. Ia menemukannya dalam Al-Quran. Tokoh kedua, Dave Chappelle. Ia tidak jatuh, justru ia sedang di puncak. Hijrahnya adalah sebuah tindakan intelektual. Ia melihat Hollywood sebagai industri yang memaksa manusia menyembah ego, popularitas, dan uang. Islam datang sebagai antitesis, agama yang secara radikal menuntut manusia untuk menundukkan kepalanya hanya kepada Tuhan, bukan kepada kontrak jutaan dolar atau tepuk tangan penonton. Ia memilih Islam karena ia menolak menjadi budak selain budak Tuhan. Tokoh ketiga, Mahershala Ali. Hijrahnya adalah pencarian identitas. Sebelum menjadi aktor pemenang Oscar, ia mencari fondasi yang lebih dalam dari sekadar warna kulit atau profesi. Namun setelah 9/11, menjadi Muslim berarti memilih jalan sulit. Tekanan datang dari segala arah. Ia bertahan bukan karena keras kepala, tapi karena Islam telah memberinya jawaban tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan. Sebuah identitas yang tak bisa dianugerahkan atau dicabut oleh piala Oscar sekalipun. Tokoh keempat, Mike Tyson. Di atas ring, ia adalah simbol kekuatan absolut. Di penjara, ia adalah nol. Semua kekuatannya dilucuti. Hijrahnya dimulai dari titik terendah seorang manusia. Saat dunia berhenti memujanya, ia dipaksa melihat kebrutalan dirinya sendiri. Islam tidak datang untuk menghiburnya, tapi untuk mengadilinya dengan keras. Ia tunduk karena sadar bahwa musuh terbesarnya bukanlah lawan di ring, tapi ego liar di dalam dadanya. Tokoh kelima, Jermaine Jackson. Ia menemukan Islam bukan dalam krisis, tapi dalam keteraturan. Di Timur Tengah, ia melihat sebuah sistem hidup yang logis dan konsisten. Dari cara beribadah hingga interaksi sosial, sesuatu yang tak pernah ia temukan dalam kekacauan dunia hiburan. Hijrahnya adalah pilihan rasional. Tokoh keenam, Ice Cube. Karyanya selalu tentang perlawanan terhadap ketidakadilan. Hijrahnya adalah penemuan akar dari keadilan itu sendiri, Islam. Dengan konsep tauhid, membebaskan manusia dari penyembahan terhadap apapun, baik itu uang, ras, maupun sistem yang menindas. Baginya, Islam adalah puncak dari revolusi spiritual dan sosial. Dan dari 6 kisah ini, satu pola besar tak bisa dibantah. Islam datang saat ego runtuh, saat dunia berhenti memuaskan.